Wih, lagi pusing cari HP baru ya? Tenang bro, lo nggak sendirian. Di tahun 2025 ini, pasar smartphone makin rame aja. Bikin kita yang awam jadi bingung 7 keliling. Apalagi kalau dihadapkan sama dua pilihan yang sama-sama menggiurkan kayak Poco F7 dan Infinix GT30. Keduanya sama-sama punya spek dewa, desain keren, dan harga yang bikin dompet bergetar. Tapi dalam artian yang bagus kok. Nah, daripada lo pusing sendirian, mending sini gue temenin bedah tuntas dua jagoan ini. Anggap aja gue temen lo yang kebetulan ngerti dikit-dikit soal teknologi. Kita bakal kupas semuanya, mulai dari desain, performa buat main game, kualitas kamera buat update sosmed, sampai ke daya tahan baterai. Siapin kopi sama cemilan, kita mulai pertarungan epik ini. Eits, bentar dulu. Sebelum kita lanjut, aku mau kasih rekomendasi HP keren yang harganya ramah di kantong, mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan aja. Cocok banget buat kamu yang pengen upgrade tapi tetap hemat. Cek aja linknya di pojok kiri, bawah layar. Langsung menuju ke toko oren kesayangan kita. Cus, jangan sampai kehabisan. First impression, si elegan versus si futuristis. Kesan pertama itu penting kan? Sama kayak milih pasangan, milih HP maksudnya. Dari segi desain, Poco F7 dan Infinix GT30 ini punya pendekatan yang beda banget. Poco F7 elegan dan berkelas, tapi nggak mau ketinggalan zaman. Poco F7 ini ibarat cowok mapan yang penampilannya rapi tapi tetap stylish. Desainnya lebih ke arah minimalis elegan dengan sentuhan modern. Bodinya yang terbuat dari material premium, dengan frame aluminium dan bagian belakang kaca, ngasih kesan mewah pas dipegang. Buat lo yang suka tampil simple tapi berkelas, Poco F7 ini bisa jadi pilihan yang pas. Pilihan warnanya juga cenderung kalem, kayak hitam atau silver, yang bikin HP ini kelihatan profesional. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang kalem, Poco F7 ini punya otot yang kekar. Bezel layarnya tipis banget, bikin pengalaman nonton film atau main game jadi lebih imersif. Ukurannya juga pas di tangan, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi nyaman buat dipakai seharian. Infinix GT30, DNA gaming yang kental siap jadi pusat perhatian. Nah, kalau Poco F7 itu ibarat cowok mapan, Infinix GT30 ini adalah the cool kid on the block. Desainnya futuristis banget dengan aksen-aksen gaming yang kental. Di bagian belakangnya, lo bakal nemuin desain mecha yang keren abis, lengkap dengan lampu RGB yang bisa di-custom. Buat lo yang suka jadi pusat perhatian dan pengen HP yang beda dari yang lain, Infinix GT30 ini jawabannya. Infinix bener-bener niat bikin HP ini buat para gamer. Selain desainnya yang sangar, di sisi kanan bodinya ada tombol trigger tambahan. Mirip kayak tombol L1 dan R1 di stick konsol. Ini ngebantu banget buat main game-game kompetitif kayak PUBG atau Mobile Legends. Jadi lo bisa nembak atau ngeluarin skill, tanpa harus ribet nyentuh layar. Keren kan? Duel dapur pacu. Snapdragon versus MediaTek siapa paling kencang? Ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu para penggila performa. Otak dari sebuah smartphone alias chipset jadi penentu utama seberapa kencang HP itu bisa lari. Di sini kita punya dua kubu yang berbeda. Snapdragon di Poco F7 dan MediaTek di Infinix GT30. Poco F7 ditenagai Snapdragon 8 series terbaru, performa tanpa kompromi. Poco F7, layar AMOLED 2K yang super jernih. Poco F7 memanjakan mata kita dengan layar AMOLED beresolusi 2K. Artinya, gambar yang ditampilin bakal super tajam dan detail. Nonton film di Netflix atau video di YouTube, dengan resolusi tertinggi di HP ini bakal berasa kayak nonton di bioskop mini. Refresh rate-nya juga tinggi, 120 Hz, jadi pergerakan gambar di layar. Kayak scrolling media sosial atau main game, jadi super mulus. Tingkat kecerahan layarnya juga tinggi, jadi lo tetap bisa lihat konten di layar dengan jelas meskipun di bawah tarik matahari. Bezel yang tipis juga bikin rasio layar ke bodi jadi lebih luas, ngasih pengalaman visual yang lebih lega. Infinix GT30, layar AMOLED 144 Hz
rajanya refresh rate. Infinix GT 30 juga nggak mau kalah. Layarnya pakai panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, yang udah lebih dari cukup buat nampilin gambar yang jernih dan warna yang hidup. Tapi, yang jadi jagoan utama di sini adalah refresh rate-nya, yang mencapai 140 Hz. Ini lebih tinggi dari Poco F7, dan bikin pergerakan di layar jadi lebih mulus lagi. Buat main game-game yang butuh respons cepat, layar 144 Hz ini bakal ngasih keuntungan lebih. Selain itu, Infinix GT 30 juga punya fitur touch sampling rate yang tinggi. Artinya, layar HP ini lebih responsif terhadap sentuhan jari kita. Ini juga penting banget buat main game, karena setiap milidetik itu berharga. Kamera. Siapa jagoan fotografi? Meskipun keduanya lebih fokus ke performa, bukan berarti sektor kameranya dianaktirikan. Baik Poco F7 maupun Infinix GT 30 punya setup kamera yang mumpuni buat kebutuhan fotografi sehari-hari. Poco F7, sensor kamera flagship, hasil foto memukau. Poco F7 dibekali dengan sensor kamera utama beresolusi tinggi yang biasanya ditemuin di HP-HP flagship. Dengan sensor yang lebih besar dan teknologi pemrosesan gambar yang canggih dari Snapdragon, hasil foto dari Poco F7 ini dijamin bakal memukau. Detailnya tajam, warnanya akurat, dan dynamic range-nya luas. Buat foto-foto di kondisi minim cahaya pun, hasilnya tetap terang dan minim noise. Selain kamera utama, Poco F7 juga dilengkapin sama kamera ultrawide buat foto dengan sudut pandang yang lebih luas. Dan mungkin juga kamera telefoto buat ngezoom objek dari jarak jauh. Buat ngerekam video, HP ini juga udah support resolusi 4K dengan stabilisasi yang bagus. Infinix GT 30, kamera 108 megapiksel yang nggak main-main. Infinix GT 30 juga nggak mau kalah soal kamera. HP ini punya kamera utama dengan resolusi super besar, yaitu 108 megapiksel. Dengan resolusi segede ini, lo bisa nge-crop foto tanpa harus takut kehilangan detail. Hasil fotonya juga tajam dan warnanya cenderung vibran. Cocok banget buat di-upload ke media sosial. Selain kamera utama, Infinix GT 30 juga punya kamera ultrawide dan kamera makro. Ada juga fitur-fitur kamera yang seru buat dieksplorasi, kayak mode malam yang canggih dan berbagai filter menarik. Baterai dan pengisian daya. Siapa yang paling awet? Performa gahar dan layar keren nggak akan ada artinya kalau baterainya boros. Untungnya, kedua HP ini sama-sama punya baterai jumbo dan teknologi pengisian daya super cepat. Poco F7, baterai besar dengan fast charging super cepat. Poco F7 dibekali baterai berkapasitas besar, kemungkinan di atas 5.000 mAh. Dengan kapasitas segitu, HP ini bisa tahan seharian penuh buat pemakaian normal. Kalau buat main game intens, mungkin bisa bertahan sekitar 5-6 jam. Yang lebih gilanya lagi adalah teknologi pengisian dayanya. Poco F7 mendukung fast charging dengan daya yang super besar. Artinya, lo bisa nge-charge HP ini dari 0% sampai 100% cuma dalam waktu sekitar 20-30 menit. Gila kan? Infinix GT 30, baterai jumbo dengan bypass charging yang inovatif. Infinix GT 30 juga punya baterai yang nggak kalah jumbo, di kisaran 5.000 mAh. Daya tahannya juga mirip-mirip sama Poco F7, tapi yang bikin Infinix GT 30 ini menarik adalah fitur bypass charging-nya. Seperti yang udah gue sebutin tadi, fitur ini bikin arus listrik dari charger langsung dialirkan ke motherboard tanpa ngelewatin baterai. Ini berguna banget pas lo lagi main game sambil nge-charge. HP jadi nggak gampang panas dan kesehatan baterai jadi lebih awet dalam jangka panjang. Meskipun kecepatan pengisian dayanya mungkin nggak sekencang Poco F7, tapi fitur ini jadi nilai plus yang patut dipertimbangkan. Kesimpulan, jadi pilih yang mana bro? Setelah kita bedah tuntas semuanya, sekarang pertanyaannya, pilih yang mana? Jawabannya tergantung kebutuhan dan preferensi lo bro.